Dulu ada seorang pemuda yang kaya raya dan sombong, namanya Al-As bin Wa'id. Dia kalau bertemu anak yatim selalu mengusirnya, menghalaunya. Lalu Allah turunkan surah Al-Ma'un. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa surah ini turun berkaitan dengan Abu Sufyan, mertua Nabi sebelum masuk Islam. Baru ni Abu Sufyan dinikahi oleh Rasulullah, Ummu Habibah. Lalu Abu Sufyan ini setiap minggunya sekali mungkin mengkoyok hewan, kadang lembu, kadang ambing, untuk diajak makan bersama orang-orang terdekatnya. Tapi kalau datang anak yatimnya, anak yatim di keluarganya, atau anak yatim orang lain, maksudnya kahang gini ya ayanai kan, anak yatimnya kan, dia akan menghalaunya dengan tongkatnya, dengan keras dia mengusir mereka anak yatim. Kalaupun ada keluarga dekatnya yang miskin minta pertolongannya, dia tidak akan bantu, dan juga akan menganjurkan kepada orang lain agar tidak membantu si miskin. Maka Allah turunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan anak-anak cara bacanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Rohnya bukan panjang. Ara'aital ladzi, bukan ara'aita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yukadzibu biddin diterjemahkan Kementerian Agama dengan arti mendustakan agama. Tapi terkait surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi arti ad-din ada dua. Pertama bisa agama, kedua hari pembalasan. Kalau disebutkan adalah orang yang mendustakan hari pembalasan, bahwa dia tidak percaya adanya hari perhitungan, hari perhitungan awal ibadah, hari diperiksanya kita semua. Padahal dalam surah Al-Ghasyiyah kan disebutkan Allah, inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami dan mereka semua akan kami hisab, kata Allah. Jadi kita semua akan dihitung amal ibadah. Yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad, kita, bukan umat Nuh, bukan umat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita umat Muhammad pertama kali dihisab, dihitung amal ibadah. Hitungnya bukan satu, bukan beramai-ramai, hitungnya satu-satu. Dihitung dulu para orang-orang yang terdahulu. Kapan giliran kita, tunggu di situ, di padang mahsyar penantian yang panjang sampai giliran kita. Jadi yang pertama dihisab umat Muhammad. Lalu di antara umat Muhammad yang pertama kali dihisab pun adalah tiga golongan. Ada tiga golongan. Pertama, para ahli Quran, yang gelarnya gelar ustaz, yang gelarnya gelar ulama, gelar kiai, atau orang-orang yang paham Al-Quran. Ini yang pertama dihisab, diperiksa oleh Allah. Lalu Allah akan tanya, kamu mau dikemanakan, ditaruh di surga atau neraka? Di surga bantung Tuhanku. Diam-diam nawahat madaq kiwajari Al-Quran, nawahat ma'alaki wajari ma'aji. Dibuka rekaman dalam hati, terbongkar semua rekaman. Ternyata dia niat mengajar itu bukan lillahi ta'ala, dia hanya untuk niat dunia atau agar dipuji dan disanjung orang lain. Itu ahli Quran. Sudah gelar-gelar ustaz, parjolo sidang di antara kita sudah umat Muhammad.
termasuk Ma'awi Bapak Ibu sekalian. Kelak kemudian di hadapan Allah ikut rombongan pertama di hidup. Kalau amalnya tidak ikhlas, maka akan dijebloskan ke dalam neraka. Banyak orang-orang yang ahli agama masuk ke dalam neraka. Pertama kali menyempati neraka berarti ustaz-ustaz, guru-guru, ulama. Karena pertama kali dihisab kan? Kenapa bisa mereka itu dihisab atau dihukum oleh Allah atau dimasukkan ke dalam neraka? Jawabannya simpel Bapak Ibu sekalian. Meninggal mahalak nakayo nama repek di Panyaguman. Meninggal dunia. Warna Haji Ismail Hakim Lubis. Gelarna Haji Atas. Papan bunga sepanjang dalam. Ustaz-ustaz mulai menatul saroben sampai nasumar saroben hadir bisa. Kan? Sudah membuat peran masing-masing. Adong antong iya nya astaghfar mangun yang naron. Nasada au naron ayat pendek nek kul wallah natuli majau nya kan. Adong musen naron au tahtim nai majau nya. Adong tahlil nai majau. Mau pat ustaz kan guru bodak. Kira-kira au tuah manguna. Masa lu situ lain bisa lu ustaz lah membaca selawat natirahi. Hah? Mandung itu dapat selawat lain bisa lu ustaz lah mandukun. Taqabbalallahu minkum. Lain bisa ustaz ni. Imam palak kayu nama rep. Meninggal. Tapi dia lain hari meninggal anak buru Nabi miskin naswada naswadong dan anak bin parah. Ahli ibadah, taat agama, dia rajin sholat, berjamaah dia aktif, pengajian dia datang, dan setiap ustaz yang datang mengaji ke masjid tempat dia sholat itu, insya Allah dia selalu hadir. Dan ringkas anak burun kan, meninggal anak burun, ben naswadung kuatun di sini, namaul mamaklam ustaz. Kalau bukan tidak ada yaumiddin, tidak ada yaumil hisab, maka tidak akan pernah ada lagi keadilan antara si miskin dengan si kaya yang taat beramal ibadah. Itulah kenapa Allah buatkan Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai harta balas. Ya. Angguin dadong keadilan, maka Allah buatkan di sidang para ahli Quran, para ustaz, para ulama. Ulang majulu namang garis ayat kan, menjual-jual ayat maksudnya untuk promosi, untuk marjangal, untuk pengelabui dia menggunakan ayat-ayat Allah dengan label-label agama, atau untuk mensukseskan nafsunya dia menjual label-label agama untuk menikah, untuk mencari wanita cantik kan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali Allah hisab dalam hadis sahih itulah ahli Quran. Makanya hati-hati, yang paham agama hati-hati, jangan jadikan agama ini sebagai alat tukar dengan dunia. Anggo diutaun dan kita memangaligi dan sangat sunnah. Kita memangaligi. Manombo kita kan ngarung kita marwirid maramalan tulubur ingin berturut-turut di rumah duka kan. Marcari itu alai dengan ustati atau marcari di sebagian jamaah ini Pak Ustaz mengido tolong malanga darun borgin malam patuluna rojulu Pak Ustaz kualanganan ning boru ni mandiang bena ada inda dong daw marukan kun tahtil tu tahlil madwa borgin dan bisa muamil besi bau Jawa inda mungkin daw idang roh arana awon Ustaz ni Muhammadiyah nama bodoh kaji indah mungkin ulangkar peraturan ini kan ulang majulah masalah dalilna atau sunnahna tolong majulah Pak Ustaz jadi nak tangkap pesan usia ni sampai tu Ustaz ni Muhammadiyah kalaki mengidot tolong bain surah Ustaz ni mau bantu nomor tahkim tahlil mana kan malam patulu nang upaya bukan biasa dong dibing kisahna. Kalau ni pangaron itu Pak Sampan baruan silu ada yang malam patuluna IP maul ada nang ulang dah miskin nama meninggal paling mer ke 2000 kan. Tapi kalau orang kaya pasti nasi kotak, nasi bungkus.
Jadi itulah keadilan kemudian yang akan Allah terapkan di yaumul hisab. Itu yang pertama, ahli Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang syahid di medan peperangan, nah mati peperangan, syuhada. Ningruani bahkan masuk surga kan? Belum tentu mereka yang kedua Allah hisab. Diperiksa kemudian amalnya. Ternyata setelah diperiksa dia berangkat berjihad, berperang di jalan Allah, bukan lillahi ta'ala. Terjadi saat ini perang di Palestina. Orang-orang Zionis, orang-orang kafir menghantam negara muslim itu. Mening bayoi di Duta Padangon. Anggo sugari adong pendaftaran jihad ke Palestina don mau mendaftar nih membela agama Allah. Anggo ejeknya itu pengatang umpatin. Tapi Allah Maha tahu. Rupa lang aben na perang saja menurut ada buru ibagas kan? Terjadi perang dunia ketiga ibagas, perangnya buru saja ya. Mati no magariot di sudah bilang mati sia-sia. Jihad umat Palestina nih kan. Tidak bisa. Kemudian hari Allah akan bongkar dia bukan lillahi ta'ala tapi ingin lari dari tangan Allah. Dan dia orang yang mati dalam peperangan. Yang kedua, orang yang banyak impaknya. Bapak ibu sekalian, orang yang mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, pembangunan masjid untuk berkurban seperti yang baru lewat, luruskan niatmu. Jangan karena hal-hal duniawi membatalkan pahala kurban. Kurban na baru lewat tu mau bapak ibu sekalian, ulang hapus pahala naik gara-gara ditukarkan dengan dunia. Harus tetap lillahi ta'ala. Karena perjolo setoli dihisab Allah iba berikutnya. Orang yang banyak mendermakan hartanya di jalan Allah, apakah benar dia lillahi ta'ala atau bukan? Arana ita manusia adong guna mari pakai sesaat anggo di waktu pancalona ni sadia do karpet na perlu sajadah ambal masuk takwaan ning si calonon mah ringgas guna mari pakai kan ilehen pimpinan ranting permohonan na akhirnya Roma ambal Roma bantuan mikrofon bantuan ke masjid. Tapi begitu selesai perhitungan di suara, rupanya semonang si calikon ditarik mulak ambali, ditarik mulak bantuan dan masujidnya kan, dia tidak ikhlas lillah ta'ala. Jadi wajar kemudian Allah hisab di antara umat Muhammad. Dua, yang pertama dihisab umat Muhammad. Di antara umat Muhammad yang pertama dihisab tiga golongan. Lalu apa yang pertama kali Allah hisab? Apa yang pertama kali Allah tanya? Jawabannya adalah solat. Awwalu ma yuhasibu bihi yaumal qiyamah as-solat. Yang pertama kali dihisab kemudian di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka semua amal ibadahnya yang lain dianggap baik. Apabila solatnya rusak, maka semua amal ibadahnya dianggap rusak. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, setelah para ulama, orang-orang yang syahid di medan perang, orang-orang yang banyak impaknya di sidang, baru giliran ya Bapak Ibu sekalian. Setelah selesai ya dihisab Allah baru kamu disapai Allah mah. Oh taing anak baru butet sumbayang noh solat Tuhanku. Sendia mapar solatmu benia asuma sailam pas pangangkat di tanganmu sedining burungki isere burungmu dia jono tolong jelebio Tuhanku burungku jamian kita padang ise guarna namar guar malim maregol malim jono maju malim maregol ngonjia dapat koi bo songoni mo iroak Tuhanku ning malim maregol kani boto hodo kajina sunnahna asung araho amal kuni arana benna parjule lak Muhammadiyah Tuhan kumapen sumuni inda ingin ruang walak tapadangi persumbayang songon sumbayang lak Muhammadiyah palaninya jawabanna marmara malim mereka anggo menurut sunnah tidak masalah
Tapi kalau hanya karena kedengkian, tidak ingin serupa dengan orang Muhammadiyah, anggolai binasa. Panggil Hussein, maju Hussein, berikutnya isidang. Oh, sendia maparwudukmu, ibaini Hussein tu, ibain bayi kupiah ni balak soalan tu kan, ningya. Ngunci mendapat ko panjawi semua ni marwuduk semua ni, ning burukku. Isi burukmu malim maregol, dah Hussein. Yo Hussein nak malim maregol, kan? Ngunci ni dapat ko malim maregol marwuduk semua ni. Semua ni may ruang kuna pada Tuhanku. Kali butuh do kazina Quran mandung panjewut hadis mandung otomat pesantren di pesantren pekan persejari mudo di kitab fikih adong, di kitab hadis adong. Aso mangayamal kun ko songon nei kitab nei persejari ni ara nama parjolo da wala Muhammadiyah damian manjawi menyapu sekalian kepala indengin ruang kualak kamian musuh Muhammadiyah saruku parmuduk dan anggo malim maregol dua kali marmar. Jadi pertama kali ditanya kemudian kita adalah tentang sholat. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan pikirkan orang lain, jangan pedulikan orang lain. Kalau urusan ibadah, hablum minallah, urusanmu dengan Allah tidak ada kaitan dengan siapapun. Marwuduk sholat menurut tuntunan agama seumpama solat nibayoi anak kurui songon solat di dalam tarjih Muhammadiyah nama kita pelajari na lewat kan songon na di tarjih Muhammadiyah ini padahal ngana anak Muhammadiyah dia indadongi ogina tinggal di kampung itu kan ngana sangai pecati ngonkan parkaanggian kan ngana sangai paurotisian kampung ini isina solat na songon solat di dalam tarjih atau menurut sunnah kan ngana jawab diusir sian kampung. Tapi kenapa manusia takut meni? Kenapa manusia takut mencontoh? Berarti ada kedengkian. Berarti ada rasa dengki. Nah, imam Bapak Ibu sekalian, yang pertama dihisab umat Muhammad. Di antara umat Muhammad 3 golongan. Di antara setelah itu yang pertama ditanya adalah tentang solat. Awwalu ma yuhasibu bi yaumil qiyamah solat. Tapi kalau solat Bapak Ibu sekalian sudah bagus, kurbannya ria, dia berangkat haji hanya untuk pamer, sewaktu dia nak kayu nak merepek nak mampu, bahkan nak mula kozi pengatang hebat darian. Sebelum lalu tu tapadangon, mamar pokat kian dua itu yang mabakas paradianan, gitu mau ada marbut di baju. Ngon medan marbaju batik tu marajit dulu di simpangan. Simpang di tahun bukan di kota Noban marajit di simpang Morapungkut. Untuk memakai baju egelot mari di pada mari baik parfumna. Pala dapur memakai adong jilbab ni hajjah demo kan. Neulit-ulit kut neulit tu baru memakai jilbab warna na pink namar manik-manik di pinggirna. Imik apan saya dulu baru padalan simpangan simpang Morapungkut sampai besok. Nangkid apal na badat ni hajjah hilalu kita baru pintu papar megong-megong kan Sayyidah Umar dalan na bulo sabi kan tay say buat tu alak pa ustaz sunida alak na baru na po si iba na baru na hajjah iba ang godenggan inang solat naik salamat pahala ni haji padahal nari yang lekit kan apabila solatnya bagus maka semua amal ibadahnya yang lain dianggap baik. Tapi sebaliknya, hati-hati apabila solatnya rusak, cara solatnya syaratnya perbaikan dong dasar pembuatannya, mulai dengan marwudu ia dibatangaikan atau di tapianan atau di mandirsaan kan, isinya isinya tuai kuang hajat ling isi majong-jongnya marwudu, lalu umni sampak-sampaknya mempunyai tenju-tenju ya kanan tenju-tenju ya kiri kan, baru lingnya tulu kali kan. Baru dengan sotik tolu kali mesin supingon isipak-sipak dia pati tolu kali kanan isipak dia pati tolu kali kiri suni menyebutnya menjawab dibatangaikan lalu solat dia cara solat nabi amal pas tidak tentu tumak ninahnya bacaannya pun walaupun marratus nolia nak borui oj maribu nolia mantai umroh
mana bahan mama sojit ni pajong-jong niya nagok mana yatim fakir miskin ni pature niya anggus solat nai bermasalah inda dong nalahu sudah nalai ibadah karena hebat pengaruh solat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kalimat fawailun lil musallin, maka neraka wailah bagi orang-orang yang sholat, atau maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, koma lebih titik allazina hum an sholatihim sahun. Kenapa dianggap celaka orang yang sholat? Karena tidak memberi perubahan dalam hidupnya. Ada anak yatim, dia tidak peduli. Ada orang miskin, dia tidak membantu. Percuma dia sholat. Ternyata ada kaitan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Dalam kajian-kajian para ulama disebutkan ada kesalehan individual, ada kesalehan sosial. Kesalehan individu, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berhaji dan umrah, itu kan urusannya dengan Allah. Tapi kalau dia menutup mata, menutup telinga terhadap fakir miskin, anak yatim, percuma dia sholat. Itulah makna fawailun lil musallin. Sholatnya tidak memberi dampak positif dalam kehidupan. Atau sebaliknya, ada orang baik dia kepada masyarakatnya, ada ngalangan kaya dong nama meninggal kaya benlingkas nabayon mangaligi na meninggal mangaligi alangan ari-arion marpupiah marpeji asal isa payalak ilaw po na ito dyan hoy paat nagit mangaligi na meninggal iya na dong na meninggal tapi binoto manjalaki na rupening yakan kan ben purlu na may kan ilaw na maringkas tu may ben purluna. Tapi kalau dia tidak sholat juga sia-sia. Jadi dua hal ini, hablum minallah dia sholat, hablum minan nas dia peduli dengan masyarakatnya, baru selamat. Kalau satu saja tidak akan selamat. Inilah gambaran surah Al-Ma'un, kepedulian terhadap anak yatim, kepedulian terhadap orang miskin, dan dia tetap sholat baru selamat. Kalau dia hanya sholat, tidak peduli kepada fakir miskin, tidak peduli kepada anak yatim, maka sholatnya itu bermasalah. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang dimaksud oleh orang-orang yang lalai dalam sholatnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang munafik itu kalau menunggu waktu sholat, mereka akan tunggu sampai matahari condong ke sebelah barat atau sampai matahari akan terbenam, barulah dia akan sholat. Bapak ibu sekalian, dalam hadis naik congon mulai do pukul saja metawan pukul 9 atau pukul 11 mah, mulai dengan pukul 11 sampai pukul 12 ting najuk may songoni jolo bakas na iteras manghidup-hidup, mangopi, marcarito, mangecek. Ro waktu luhur lewat, jam 2 lewat, jam 7 lewat, sampai mabahang asar kan ngana rong kasibukan dan najukuk doye iteras ini. Itulah yang dimaksud Allah allazina hum an sholatihim sahun, dia lalaikan. Bagaimana dengan orang yang sibuk dengan pekerjaannya dalam mencari nafkah, bukan masuk dalam kaitan ayat ini. Misal di saat mandung taratak terhidang panganut di jodoniba, may buat inantay may sutu keindahan may jodoniba, tiba-tiba azan isya Allahu Akbar Allahu Akbar, maka dahulukan makan pajolo di tamangan, dahulukan makan maka tundalah solat. So ini memerintahkan dalam hadis sahih kalau solat bisa palalu manamangani narundung sidung mangan baru solat ima pala di dalam hadis. Lalu dibuatkan perbandingan natu solat lain, misalnya
masuk waktu luhur ita adong walima madung taratak terhidang di jodoh tak bersama si panganunon tusde manuk panggang mai ben kalai jodoh tustati tiba-tiba bahang kutu luhur bahang mabang banyamin tu Allahu Akbar rumah lain biar Pak Ustaz ning ruang solat mai tajolo diakan indah bisa Ustaz menolak akhirnya solat berangkat tinggal panganoni manuk taratak terhidang nasumbayangi pengadinggan aso na terbayangkan naman kong miday dinagki Allahu Akbar ning Ustaz bisa ibok ang umargeser naroon manuk panggang ingon jubuan iapaw gawat maning ibok sa kan amani daya makanya perintah dalam hadis pajono mana mangani palalu mana mangani apa kata ulama-ulama tauhid lebih baik makan teringat solat daripada solat teringat makan degesan doi mangat tari sembahyang yang putan na mga solat kepian na solat kepian bening na sambil mangaw daripada solat taringot mangan kan inda bedengkan ni bacaan ni imamina solati pas mabilangan di rokaati kumaknina nangatun mabiyari yang geser panitia manupanggang ibu kan jadi itulah kehusukan dalam solat sering dipengaruhi oleh faktor fisik angguna male kelimangan jolo baru beramal ibadah apakah itu masuk pada kaitan orang yang melalaikan solat? Bukan. Yang dimaksud orang yang melalaikan solat ngana dong keperluan dia dan bangun dan cukup duit semuanya yang laman jai painte waktu kan juga dalam hadis disebutkan apabila panas tengah hari berlebihan bersangatan memang panas di Arab beda dengan panas di tempat kita panas di Arab apalagi bulan-bulan 8, 9 sampai 40 derajat panas luar biasa apa kata Rasulullah tundalah solatmu sampai hari agak mulai dingin artinya tola doi tunda waktu luhur anggo benda wabilas tu apakah itu masuk dalam kaitan ayat ini? Tidak. Yang dimaksud ayat ini adalah perihal orang-orang munafik yang menunggu solat, menunggu waktu solat sampai solat itu pun berakhir. Habis selesai, habis waktu naik dia ngalan solat. Itulah yang dimaksud allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yura'un, orang-orang yang riya. Nah dimaksud riya dia melakukan amal ibadah mengharapkan pujian dari manusia pujian orang lain itulah riya nah orang yang sholat mengharapkan pujian itu tidak akan pernah bisa memberi santunan kepada anak yatim membantu orang-orang miskin nah itulah orang yang riya dalam hadis disebutkan sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan menimpa kamu adalah kesyirikan kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kalian beramal ibadah dengan riya atau Rasul. Jadi riya adalah syirik kecil, tidak syirik besar. Syirik besar itu menyekutukan Allah atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Tapi syirik kecil dia mengharapkan balasan pahala dari selain Allah. Itulah syirik kecil. Jadi bapak-bapak ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan jagalah hatimu dalam ibadah, setan akan terus menggoda kita. Bahkan dibuatkan rumusnya, solat karena mengharapkan pujian orang lain riya, tidak jadi solat karena takut dipuji orang lain adalah takabur. Masuk ke masjid tidak jadi solat karena takut dipuji disanjung orang lain, maka dia pun solat, itu riya. Masuk ke masjid pabiri pujalak narud dokala kau da pamalim-malim kon niya indalan solati pajukia itakabur rap salah guan sama-sama salah. Jadi harusnya bagaimana? Tetap kita solat namun
jaga niatmu, luruskan niat hidup munana ulang patunda nyalak tiba solat patunda nyalak ni maksud mabiari bayi pujiana iman idokon takabur iharapkan pujian nyalak idokon maria Allah supaya Allah tinggal lagi ngapur di botohomui na sombong menak burmi au na pamer dewi daho asal ke masuikan ala ko kon ne pamotohon di Maria kan serba salah kan. Jadi jangan pedulikan omongan orang lain, luruskan niatmu, beramallah lillahi ta'ala. Hidup kalak na sombong terserah, hidup pun kalak na ria terserah, tapi yang pasti jaga niatmu, luruskan niatmu. Hati ini harus senantiasa beribadah lillahi ta'ala. Jadi memang harus betul latihan. Lalu allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, mencegah orang lain untuk memberi al-ma'un, bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang biasa dipinjam dan dipakai orang lain. Bapak Ibu sekalian, itulah al-ma'un. Wa yamna'unal ma'un, dia mencegah orang lain untuk memberi bantuan itu. Itulah al-ma'un. Yang dimaksud al-ma'un bukan efek, tidak. Pertolongan yang dimaksud adalah barang-barang yang biasa kita pakai. Misal lewat sada anak pun mama nguas jauh majul langa angkang sautik peinumun muyuit niya ngarah mangalihinna atau diurai hoalak ulang sembarangan mangalihin kalak di aik minuman no kope ulang sembarangan di bayi mo ilang dot mahone dok di ayatun wayam naudal ma'un. Padahal itu barang-barang yang biasa dipinjam atau diminta. Indah na sumangalihin efek ulang lehen pinjaman di siya ulang lehen barang seremi di siya indah dong kaitan na tu ayatun. Misalnya ia ngadong lusuk niya ia giriman udah gulung gadong biasa sudah buyukan persepinjaman kan upake jolo angkang na lusuk muyon man udah gulung gadong laun nga idudaya inday lehet poinang atau dipengaruhi onam puna sa lusungi angkang pala rupa di siya uroson gitman udah ulang patola nimu dot mahoy na idok niya ayaton wayam naunal ma'un, dia mencegah orang lain untuk menolong. Gunting, jahit, rado manong muna mo baju tidak anak sikulawan matotas kirman jahit na hindi nung jahitnya panabusian na no kesa pa yun bumi sampingon sa adong si jahitnya pala dong pangidong da so jahit mo sa laurmon inday lehen po nai dot metu ayaton pendusta dalam agama wayam naunal ma'un. Maka na Bapak Ibu sekalian, ulang main cukitmu di itanamar kampung. Memang Bandung pasti nabi na tubang-tubang tayo na jolo. Songon pengalaman tidak dana ko. Ida mo pengalaman di bakas nabi di kan? Disuruh rumah na. Kaya jolo marsali dahanun jolo. Nganong na siyak na Panginoon jolo ituak min jolo kan? Nanong sira niya. Dari dengan menolongnya kita berarti mengakui keagungan Allah. Dengan tidak memberi pertolongan itu padahal ada sadia malanga lasyam paling tertolong batu kan tadi malanga bawang paling tertolong dono tapi orang tidak memberikan karena kebencian ben goyak mirwani dalam semai telinga. Maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dalam ayat atau dalam surah Al-Ma'un ini, surah ini diturunkan pertama perihal orang yang tidak mau membantu, menolong. Lalu orang-orang yang tidak menyentuh anak yatim fakir miskin. Nah, ini mana pertama? Kepedulian sosialnya itu dong. Lalu yang kedua, dia tidak mau melaksanakan sholat itu lillahi ta'ala.